Semangat pagi, gimana dengan saya Rio Christian dalam acara CEO Millennial Insight. Ya, teman-teman, CEO Millennial Insight kali ini kita mengambil tema yang menarik, yaitu menjemput harapan. Latar belakangnya gini teman-teman, kenapa tema ini yang saya angkat? Pandemi COVID-19 menyerang kita Indonesia di bulan Maret. Oke. Pada saat bulan Maret, Anda dan saya dan termasuk saya pasti berpikir begini, paling 3 bulan lagi beres. Benar apa benar? Paling 3 bulan lagi ekonomi akan pulih, paling 3 bulan lagi Bali akan ramai. Tapi pertanyaannya ternyata pada saat kita masuk bulan Juni, Juli, ya kan? Keadaan malah makin memburuk. Oke. Ekonomi malah semakin loyo. Kenapa? BPS mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terjadi kontraksi menjadi minus 5,32%. Minus tersebut adalah gambaran bahwa ekonomi Indonesia tidak berjalan ke arah yang baik, makin menurun. Daya beli masyarakat semakin menurun. Refleksinya gampangnya begini. Hari ini berapa perusahaan yang mem-PHK pegawainya? Hari ini berapa hotel yang di Bali hari ini masih tetap tutup? Kenapa? Karena pendapatan operasionalnya tidak cukup untuk membiayai kegiatan operasional atau biaya perusahaannya berjalan. Hari ini berapa pegawai yang mendapat kebijakan tidak populer yaitu pemotongan gaji atau pemotongan tunjangan jabatan? Hari ini berapa banyak anak muda lulus SMA nggak bisa kuliah karena orang tuanya nggak punya duit untuk bayar biaya masuk kuliah? Nah, kalau kondisinya seperti itu, apakah masih ada harapan? Saya mau bilang begini, ada harapannya. Tinggal kamu mau atau enggak menjemputnya. Apa langkah nyata untuk menjemput harapan itu sendiri? Nah, COVID-19 paling penting pertama adalah merubah mindset kita untuk melakukan sebuah tindakan. Kita nggak bisa dengan cara yang sama sebelum terjadinya pandemi. Tekanannya berat hari ini, yes. Yang pertama harus dipikirkan pada saat tekanan yang berat adalah penting untuk menjadi orang yang optimis. Nah, langkah nyatanya gimana kalau untuk menjadi seorang optimis, Rio? Yang paling penting pertama adalah optimis itu saya mau bilang sifat yang bisa menular. Oke? Optimis itu adalah sifat yang bisa menular. Kalau Anda nggak bisa membangkitkan dari diri Anda rasa optimistik, ya kan? Bergaullah dengan teman-teman Anda yang memiliki sifat optimis. Saya kasih contoh, hiperbolanya begini, oke? Bara api, oke? Kayu dengan bara api pada saat disatukan, kayu tersebut akan terbakar dan kembali menjadi bara yang sama dengan api yang sebelumnya. Ya sama, kalau Anda hari ini bergaulnya dengan orang-orang yang pesimis, Anda bergaul dengan banyak orang yang suka komplain akan kondisi yang ada, marah-marahin pemerintah, ya kan, bete sama pimpinan atau manajemen Anda, ya kan, udah deh, tinggalin pergaulan itu. Cobalah bergaul dengan orang-orang yang optimis yang melihat, oke, hari besok tetap ada harapan kok. Yang penting kita mau coba berjuang apa enggak. Oke? Pertama, jadi orang optimis. Yang kedua, untuk menjemput harapan, Anda harus menjadi seseorang yang problem solver atau pemberi solusi. Nah, bidang Anda hari ini apa? Bisnis Anda hari ini apa? Coba pikirkan, apakah produk jasa atau barang Anda, ya kan, memberikan solusi terbaik untuk masyarakat yang hari ini lagi mengalami pandemi COVID? Oke, coba pikirin deh. Jasa Anda, produk Anda memberi dampak positif nggak untuk masyarakat yang hari ini lagi mengalami pandemi COVID? Kalau Anda nggak bisa menjadi seorang problem solver, ya Anda nggak bisa menjemput harapan yang ada di depan. Karena harapan yang di depan itu beda hari ini melihat sudut pandangnya. Oke? Terus produk dan jasanya apa? Ya saya balikin ke Anda, saya nggak mungkin bilang produk dan jasanya harus seperti apa. Tetapi kata kuncinya adalah produk jasa Anda harus ya kan
menjadi solusi untuk hari ini masyarakat yang mengalami pandemi COVID. Yang ketiga, untuk menjadi seseorang yang dapat menjemput harapan. Cobalah melakukan sebuah tindakan, aktivitas, action, cara yang berbeda dibanding sebelumnya. Kalau Anda masih mencoba dengan cara yang sama, strategi yang sama, harapan itu nggak bisa Anda jemput. Tetapi cobalah dengan strategi yang baru. Sekali saya bilang, saya nggak pernah bosan bilang, strategi Anda harus baru. Cara Anda harus baru. Oke? Dan Anda menjadi orang yang pertama memakai cara tersebut. Penting untuk menjadi yang pertama. Karena hari ini pandemi COVID-19 membuat semua orang berpikir keras, mencari solusi yang terbaik, cara yang terbaik, cara yang jitu. Oke, jadi 3 hal ya. Yang pertama tadi, selalu optimis. Yang kedua, menjadi problem solver. Yang ketiga, lakukan segala sesuatu dengan cara yang baru. Maka Anda dapat menjemput harapan. Lalu apa langkah nyata BPRKAS untuk menjemput harapan? Aduh, pertanyaannya. Oke, saya mau ngomong gini. Ya kan? Seorang Rio Christian bersama BPRKAS hari ini juga susah. Kita juga lembaga keuangan BPR hari ini susah. Kenapa saya bilang susah? Bisnis kita tuh cuma 2. Secara nyatanya 1. Ya kan? Menghimpun dana masyarakat melalui penjualan tabungan produk deposito dan tabungan. Yang kedua, menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada pejuang UMKM yang membutuhkan. Nah, kondisi Bali hari ini berat banget. Makanya itu juga efeknya terhadap saya dan keluarga besar BPRKAS. Nah, salah satu tindakan nyata kami apa? Ya kembali lagi ke 3 hal tadi. Kami tetap berpikir optimis bahwa hari besok pasti akan jadi lebih baik. Ya kan? Kami harus tetap berpikir bahwa pemerintah hari ini akan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang baik, yang akan membantu semua orang, membantu ekosistem ekonomi menjadi baik. Oke? Terus yang kedua, posisinya yang kita lakukan adalah menjadi problem solver. Simbolnya ini. Nah, teman-teman lihat yang di belakang nih. Oke? Kita punya program untuk membantu para pejuang UMKM, yaitu nama programnya CEO Melali. Program ini keren banget menurut saya. Bukannya saya mau nyombongin diri, enggak. Program ini keren banget. Itu apa? Kita mencoba membantu para pejuang UMKM untuk membuat produknya dikenal banyak orang. Harapannya apa? Dengan produknya dikenal banyak orang, maka pejuang UMKM tersebut dapat menjual produknya lebih banyak volumenya. Oke? Itu yang kita coba tunjukkan bahwa BPRKAS dapat menjadi problem solver di kondisi pandemi COVID-19. Nah, ujungnya gini. Kalau kita jadi problem solver, ya kan? Dan ternyata para pejuang UMKM akhirnya berhasil maju. Apakah ada paksaan bahwa mereka harus buka rekening tabungan, deposito di BPRKAS? Enggak juga. Apakah mereka adalah debitur-debitur BPRKAS saat ini? Enggak juga. Kenapa? Untuk menjadi problem solver, jangan pernah mengharapkan imbal balik secara langsung. Saya percaya dengan para pejuang UMKM yang dibantu BPRKAS berhasil menjual produknya, kemudian usahanya berkembang, maka ekonomi Bali akan berkembang. Kalau ekonomi Bali berkembang, maka itu akan memudahkan BPRKAS juga bertumbuh dan berkembang dengan sehat. Oke, anak muda, dapat pencerahan kan? Dapat insight bahwa hari besok pasti akan jadi lebih baik. Hari besok ada harapan, tinggal kembali ke Anda dan saya mau action atau enggak untuk menjemput harapan. Anak muda, tetap semangat, terus berjuang. See you on the top.